Kamu sudah baca tulisan yang saya kirim? Ya masih draft ya, tapi itu merupakan pemikiran-pemikiran yang bisa Anda bawa terus, Anda baca ya. Oh iya, nanti kemudian Anda pahami, oh iya begini ya. Tadi saya katakan bahwa kita harus punya kebanggaan sebagai orang yang lahir, tumbuh kembang di orang yang memiliki wilayah yang namanya kita orang Sumba, saya orang Lembata, orang Alor, ya, orang Belu, orang Malaka, orang Sabu, ya. Ya. Di situ ada saya sebutkan bilang kebudayaan pulau-pulau besar dan sedang di Nusa Tenggara Timur, ya. Jadi ada petani, ada nelayan, ada peternak, ya. Nah, jadi masing-masing ada orang Dawan, ada orang Amarasi, ada orang Amanatun, ada orang Amanuban, ya. Ada orang Malaka, ada orang Marae, ada orang Kemak, ada orang ada orang Maholot, ada orang Ende, ada orang Sika, ada orang Lio, ada orang Manggarai, nah, seperti itu. Nanti itu namanya masing-masing. Kenapa sampai disebutkan seperti itu? Karena masing-masing punya asal usul, punya kebudayaan beda, ya, yang ditunjukkan dengan unsur-unsur kebudayaan itu seperti hidup, mata pencarian hidup, ya, kemudian kesenian. Nah, jadi ditunjukkan oleh unsur-unsur kebudayaan seperti yang kemudian tergambar, misalnya dalam nyanyian daerah, ya, itu kesenian, ya. Lalu kemudian dalam busana pakaian, orang Sabu punya motif seperti ini, orang Rote punya seperti ini, ya. Orang Manggarai punya seperti ini, kan? Menurut orang Nusa Tenggara Timur itu, NTT luar bersih, kebudayaannya referensi, makanya dia sangat kaya. Kemudian dari pertanian pun demikian, ya. Ada petani sawah, ada tanaman umur panjang, ada peternak, ya, ada peternak, ya. Nah itu dia harus kita harus kembangkan. Daerah pertanian kita kembangkan, ya. Nanti kemudian daerah pertanian, misalnya dulu kita tidak sekarang Anda bisa tahu bahwa ada ada mente, ada cengkeh, ada kakao, ada kopi. Kopi dulu hanya ada di Manggarai dan di Bajawa saja. Ternyata saya tahun berapa ya? Itu kami melakukan penelitian di Amfoang Barat Barat Daud, Barat Dayak, ya. Itu di gunung namanya Gunung Timau, ya. Di kaki Gunung Timau itu ada satu dusun namanya Sonan. Kami sampai di situ, kami kaget luar biasa karena di situ itu sejauh mata memandang itu kawasan hutan kopi dan tidak ada penduduk. Saya kaget. Kawasan hutan kopi dan tidak ada penduduk. Kita tanya kepada orang di situ, ini Bapak, ini kayak punya kampung lama. Oh, kamu punya kampung lama. Kenapa kamu tinggalkan? Iya, karena pemerintah minta kami tinggal dekat jalan raya, maka kami ada di kampung kami baru, namanya Bitobe. Tapi kampung kami lama di sini. Luar biasa. Kawasan hutan kopi. Lalu kemudian saya telusuri, ya, kami lacak. Kok bisa ya? Kopi ada di tempat ini, yang kami tahu bahwa tidak ada kopi di timur, ya.
Tetapi ini di timur, di pedalaman timur, di kaki Gunung Timau, tentunya di ketinggian, di atas ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut, ada kawasan hutan kopi yang luar biasa. Yang seolah-olah itu kawasan hutan dia tumbuh sendiri, ya, endemik. Dia tumbuh sendiri seolah-olah. Kok bisa ya ada kopi? Kita tanya, ternyata tahun 1927 itu anak-anak muda dari situ mereka ambil itu dari Flores Timur, dari Hokeng. Lalu pikul bijinya tentu. Pikul biji dari jalan raya itu sampai ke sana, waduh, saya mati bilang, luar biasa. Mereka bisa pikul itu biji kopi, lalu kemudian datang hambur-hambur di sini, lalu kemudian tumbuh dan menjadi kawasan hutan kopi yang luar biasa. Nah, saya hanya omong bahwa itu potensi, ya, itu potensi. Potensi yang seharusnya ada. Anda, saya anggap, atau Anda belum bisa menjadi seorang ahli antropolog yang handal. Dan saya pergi. Sampai di sana saya kagetnya luar biasa. Karena desa yang terpencil itu ternyata makmur. Dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang sangat luar biasa. Kopi, kawasan hutan kopi, kawasan hutan melinjo, ya, kawasan hutan kakao, dan di bawahnya lagi itu ada kawasan hutan mente. Daerahnya potensial luar biasa. Lalu pertanyaannya, Juanita, pertanyaannya, siapa yang tanam? Petani yang tanam. Ya, petani yang mana? Petani yang tidak sekolah. Petani yang tidak sekolah. Hanya seperti Bapak Ignatius Citra tadi, ya, mereka dengar bahwa ini tanaman bagus dan mereka berjuang. Kopi ini harus ada juga di tempat kami. Mente ini harus ada juga di tempat kami. Tiba-tiba kamu sekolah tinggi-tinggi bilang petani malas, petani tidak respon, petani acuh tak acuh. Yang malas itu kau yang sekolah itu. Ya kan? Jadi sekarang Anda bisa beli latihan penelitian di Malaka, ya. Ada petani siri, ada petani pinang, mereka bilang mamar. Tapi dengan teknologi mereka sudah bisa budidaya siri, mereka bisa budidaya pinang. Jadi dalam bahasa kita bilang usaha tani siri, usaha tani pinang. Setiap bulan mereka panen puluhan juta rupiah. Ada petani siri yang kami temui di sana, kami hitung dia punya memanen siri setiap bulan itu bukan bisa mencapai, tetapi mencapai 40 juta. 40 juta. Siri, belum lagi pinang. Ya, pinang itu kita omong di Alor sana. Pinang Alor itu pinang Alor kering di kota Kupang, di pasar di Kupang itu 1 kilo itu 60.000. Pinang kering. Pinang kering. Ya, karena orang tahu bahwa pinang kering itu digemari oleh atau suka dikonsumsi oleh orang Nusa Tenggara Timur, maka pinang kering pun diimpor atau dibawa dari Aceh. Orang Aceh punya pinang kering dibawa ke NTT yang agak hitam-hitam. Ya, jadi harganya, walaupun dia itu pinang impor, tapi harganya tetap murah. Pinang impor, pinang dari Aceh itu di Kupang sini harganya 40.000 per kilo. Kalau pinang Alor harganya 60.000 per kilo. Paling dekat-dekat. Dan itu tentu orang yang usaha tani pinang makmur.
ya. Dan sekali lagi bahwa ya tidak ada kesulitan ya, Delsiana, Miman, ya. Tadi saya menanamkan kepada Anda semua bahwa, aduh, ternyata NTT ini luar biasa, ya kan, Delsiana. Dengar sonde, Delsi. Dengar, Pak. Saya bilang apa? Bapak bilang apa tadi? Kalimat yang terakhir. Tadi bilang dengar. Delsi. Aduh, bagaimana? Nilainya jelek ini. Agnes, Sone. Tadi yang terakhir Bapak bilang apa? Tadi terakhir Bapak bilang apa?